Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat masalah tahunan rutinitas ritual yang diyakini ibadah tetapi masih banyak kontroversi dan juga polemik, komentar yang bahkan dikatakan oleh penulis Durratun Nasihin bahwa menjadikan perayaan bulan Rajab merupakan suatu perkara yang bid'ah. Bahkan beliau mengatakan wa aslu hadza, aslinya ini, annal muslimina, sesungguhnya kaum muslimin, la yajuzu lahum, tidak boleh bagi mereka, ayyattakhidhu waqtan minal awqat, menjadikan waktu di antara beberapa waktu, idan sebagai perayaan, illa ma ja'at syari'atu bittikhadihi idan, kecuali syariat menjadikan hari itu sebagai id. Wa huwa fil usbu', di antaranya yang mingguan adalah yaumul jum'ah, wa fil 'am, dan tahunan yaumul fitri wa yaumul adha, hari raya idul fitri, idul adha, wa ayyamut tasyrik, dan hari tasyrik. Wa amma ma'ada dzalika, adapun selain itu, berarti selain Jumu'ah, idul fitri, idul adha, dan ayyamut tasyrik, fattikhaduhu 'idan wa mausiman, dijadikan sebagai perayaan dan musim, ritual yang terus bergulir tiap tahun, bid'atun la aslalahu fi syari'atil Muhammadiyah, merupakan satu bid'ah yang tidak ada asal usulnya di dalam syariah Muhammadiyah. Bal huwa min a'yadil musyrikin, bahkan itu termasuk a'yadil musyrikin, imma asli itu hari rayanya orang musyrik, atau mengadopsi kemudian yang diklaim menjadi bagian daripada Islam. Wa qad kanat lahum a'yadun zamaniyatun wa makaniyatun, bagi orang musyrik memiliki perayaan yang terkait dengan waktu, yang terkait dengan tempat. Falamma ja'al islamu, ketika Islam sudah datang, abtalahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala membatalkan itu semua.
wa awwadha min a'yadi min zamaniyah, Allah ganti hari-hari raya perayaan mereka yang kaitannya zamaniyah, Idul Fitri wa Idul Nahr wa ayyamut tasyrik, wa an a'yadihim al makaniyah, Allah ganti ritual yang terkait dengan tempat yang dikunjungi per tahun. Kalau di sini sarian-sarian makan makam dan beberapa tempat keramatan telah diganti oleh Allah, Al-Ka'bah wal Arafah wa Mina wa Muzdalifah, yassaranallahu li ziyaratiha, semoga Allah memudahkan kita untuk menziarahinya. Ini merupakan satu penegasan penulis kitab Durratun Nasihin yang ini sepakat merupakan kitab orang-orang Nahdiyin, kitab orang-orang tradisional, kitab orang-orang yang sekarang ini asyik mengembangkan, menjajakan, bahkan menyebarkan tradisi-tradisi yang tidak ada asal-usulnya, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh sahib Durratun Nasihin tadi. Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah, perlu diketahui tidak ada satu ibadah khusus di bulan Rajab ini, baik itu puasa maupun zikir maupun salat, bahkan termasuk peringatan Isra Mi'raj atau kejadian Isra Mi'raj. Itu tidak benar kalau dinyatakan bahwa itu kejadian pada waktu bulan Rajab. Bahkan dikatakan oleh Abu Syamah, nanti kita nukil secara khusus spesifik, insyaallah mudah-mudahan ada waktu, bahwa itu adalah dibuat oleh tukang kisah yang penuh dengan kedustaan, ya, kebohongan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam Abu Syamah di dalam kitab Al-Ba'its ala inkaril bid'ah wal hawadits, kata beliau, "Dzakara ba'dul qassas anna al-Isra' kana fi Rajab." Sebagian tukang kisah menegaskan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab, wa dzalika inda ahli ta'dil wa tajrih. Padahal itu menurut ulama ahli ta'dil wa tajrih, ahlul hadis, ainul kadhib, nyata-nyata suatu kedustaan, kebohongan. Bahkan qala Abu Ishaq Al-Harbi, usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailata 27 min syahri Rabiul Awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan pada waktu bulan Rabiul Awal, dan ini juga ditegaskan oleh Imam An-Nawawi, Abu Zakaria An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Syarah Muslim, yaitu Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Beliau menegaskan sama seperti yang telah ditegaskan oleh Imam Abu Syamah, bahwa yang benar, yang sahih, Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rabiul Awal, bukan bulan Rajab. Dan juga ditegaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, Masya Allah, Abu Sama Asy-Syafi'i, Abu Zakaria An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i di dalam kitab Tabyinul Ujab. Beliau mengatakan juga sama, bahwa yang sahih, yang benar, peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu bulan Rabiul Awal. Inilah satu kenyataan yang kita sayangkan. Di kalangan kaum muslimin ada pengguliran yang semacam pembodohan, yang tidak ada habisnya tahun ke tahun. Beliau mengatakan acara spektakuler, bahkan dari mulai kalangan atas, menengah, dan bawah, mereka yakini merupakan satu ritual ibadah yang berpahala, mengandung surga, sehingga mereka khusyuk, bahkan lebih khusyuk mengamalkan yang jelas-jelas dibanding dengan sesuatu amal ibadah yang jelas-jelas dalilnya dari Alkitab wa Sunnah Sahihah. Maka ini merupakan suatu keajaiban. Dengan demikian, terutama ingin saya tegaskan di sini, tidak ada suatu amalan khusus di bulan Rajab ini, baik itu puasa, zikir, salat. Bahkan hadis-hadis yang nanti insyaallah akan kita sampaikan beberapa contoh hadis yang mereka jadikan sebagai dasar untuk mengkhususkan puasa di bulan Rajab, untuk mengkhususkan qiyamul lail di bulan Rajab, untuk mengkhususkan zikir, bahkan istighfar, bahkan umrah di bulan Rajab. Semuanya hadisnya antara maudhu', dhaif. Tidak ada satupun yang bisa kita jadikan pegangan. Jangankan sahih, hasan pun tidak bisa.
Oleh karena itu Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh Al-Imam Al-Mubajjal Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i di dalam kitab Tabyinul Ujab halaman 11 mengatakan, lam yarid fi fadli syahri Rajab, tidak ada suatu hadis yang menegaskan tentang keutamaan bulan Rajab, wala fi siyamihi, dan juga tidak ada satu hal yang menjelaskan tentang puasanya, wala fi siyami syai'in minhu mu'ayyan, dan tidak ada suatu puasa tertentu, wala fi qiyami lailatin makhfusatin fihi, dan juga tidak ada qiyamul lail yang secara khusus dilakukan itu. Maksudnya hadisun sahihun, tidak ada satu hadis sahih pun yang menjelaskan keutamaan bulan Rajab, keutamaan puasa, keutamaan mengkhususkan puasa atau mengkhususkan qiyamul lail pada waktu malam itu, yasluh lil hujjah, satu hadis yang sahih, cocok, layak untuk jadi hujjah. Tidak ada. Ini penegasan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Saya ulangi lagi, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi hadisun sahihun yasluhu lil hujjah. Wa qala aidan wa qad sabaqani, dia mengatakan juga wa qad sabaqani ilal jazmi bidzalika al-Imam Abu Ismail Al-Harawi, telah mendahuluiku, katanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, telah mendahuluiku dalam hal ini Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidh, rawainahu anhu bi isnadin sahih wa kadzalika rawainahu an ghairihi, artinya sama pernyataan itu. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Manarul Munif halaman 96 mengatakan, wa kullu hadithin fi dzikri saumi Rajab wa salati ba'dil layali fihi wa huwa kadhibun muftarun, semua hadis yang menyebutkan tentang puasa Rajab dan salat di sebagian malam-malam bulan Rajab, maka semua hadisnya kadhibun muftarun, dusta dan diada-ada. Dan Al-Allama Al-Faqih Majduddin Fairuz Abadi di dalam kitabnya Safrus Sa'adah, beliau mengatakan, wa babu salat, di dalam khatimah, di dalam pungkasan kitabnya beliau mengatakan, wa babu salatir raghaib, tentang masalah salat raghaib, wa salati nisfi Sa'ban, dan salat nisfu Sa'ban, wa salati nisfi Rajab, dan salat nisfu Rajab, wa salatil iman, salat iman, wa salati lailatul mi'raj, dan salat lailatul mi'raj, hadhil abwab lam yasih fiha syai'un asla. Bab-bab ini semuanya tidak ada satu hadis pun yang sahih sama sekali. Dan subhanallah, kalau kita lihat yang mengatakan ini semua adalah pendekar-pendekar ulung di dalam masalah hadis, yang inilah yang dikatakan oleh Imam Mubarak Jahabidah. Pada saat Harun Ar-Rasyid mengadu kepada Imam Mubarak, wahai Imam, ada salah seorang tokoh ahli bid'ah mengatakan telah aku tebar belasan ribu hadis palsu. Maka kata Ibnu Mubarak apa? Ta'ishu lahal jahabidah, akan dihadapin oleh pendekar-pendekar ulung, oleh mereka-mereka yang handal, yang kokoh, yang hebat di dalam masalah ilmu hadis, sehingga mereka bisa memilah mana hadis yang sahih, mana yang hadis dhaif, mana yang palsu. Wa qala aidan, wa babu siyami Rajab wa fadluhu lam yasbut fihi syai'un bal warada karahatu dzalika. Tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang masalah puasa bulan Rajab dan keutamaan bulan Rajab. Bahkan telah banyak riwayat yang menjelaskan, ada riwayat yang menjelaskan tentang kemakruhan itu semua, alias makruh puasa bulan Ramadan, seperti yang telah ditegaskan oleh Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab itu memukuli orang-orang Rajabiyin, ya, agar kita lebih yakin lagi. Saya turunkan semua pendapatnya dari kalangan Syafi'iyah. Di antaranya Imam Syafi'i sendiri. Qala al-Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida'.
Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i mengatakan, wa aqrahu ayyattakhidar rajulu sawma syahrin bikamalihi kama yakmulu Ramadhan. Saya benci orang melakukan puasa penuh bulan Rajab seperti Ramadan. Wa kadzalika yaumun min bainil ayyam, begitu juga sehari di antara beberapa hari. Wa dzakara Abul Khattab fi kitabi Adda'u ma wajab fi bayani wad'il wadi'in fi Rajab anil Mu'taman Ibnu Ahmad As-Saji Al-Hafidh qala kana al-Imam Abdullah Al-Ansari Syekh Khurasani, bahwa Al-Imam Abdullah Al-Ansari, salah seorang Syekh Khurasan, la yasumu Rajab, dia tidak puasa bulan Rajab, wa yanha anhu, bahkan beliau melarang hal itu, wa yaqulu, dan mengatakan, ma sahha fi fadli Rajab wa la siyamihi syai'un an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab dan keutamaan puasa bulan Rajab. Satu pun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan waqad rawa karahatu saumihi an jama'atin minas sahabah, bahkan para sahabat atau sekelompok sahabat melarang, menyatakan bahwa itu dibenci, itu merupakan perkara yang makruh, dan makruh di dalam istilah salaf, al-ulama'us salaf, bukan makruh menurut ulama'ul mutaakhirin. Bahkan makruh maknanya adalah dibenci, maknanya adalah haram. Minhu Abu Bakar wa Umar, wa kana Umar radhiyallahu an yadribu bid-darrati as-sawwamahu. Umar bin Khattab memukuli dengan cambuk bagi orang-orang yang puasa. Ini menunjukkan bukan makruh menurut pandangan ulama sekarang. Makruh artinya bila ditinggalkan baik, dikerjakan enggak apa-apa. Qultu daraba Umar ala siyamihi waritun fil mu'jamil awsad, dan juga ditegaskan oleh Imam Al-Hisami di dalam Majma'uz Zawaid, dan juga Imam Ibnu Waddah di dalam Al-Bid'ah wan Nahyu anha, dan Imam Al-Faqih di dalam kitab Makkah, dan Abu Syama Al-Maqdisi di dalam kitab Al-Ba'is ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith. Dan bahkan beliau mengatakan, wa asnadahu al-Imam al-mujma' ala adalatihi al-muttafaq ala ikhraj hadisi wa riwayatihi Abu Uthman Sa'id bin Mansur qala hadha sanadun mujma'un ala adalati ruwatihi. Wa naqal, maksudnya yang menukil tentang kemakruhan, tentang dibencinya puasa Rajab. Bahkan Abu Bakar, Umar melakukan pemukulan terhadap orang yang melakukan puasa bulan Rajab. Itu merupakan suatu riwayat yang dinukil oleh ulama-ulama ahli hadis yang ittifaq ijma' atas keadilannya dan sepakat bahwa hadis dan riwayatnya bisa diterima. Dengan demikian, Imam Al-Turtusi di dalam kitab Al-Hawadis wal Bid'ah, dan juga Abu Syamah di dalam kitab Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Hawadis menukil itu semuanya. Kalau ada yang mengatakan kan itu baik-baik saja, apa sih sekarang masalahnya perkara baik dihalang-halangi, perkara baik dilarang-larang? Maka ini dijawab oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida'. Huwa isti'malu khairin, kalau dikatakan itu kan untuk kebaikan, qila lahu isti'malul khair yanbaghi an yakuna masyru'an minar rasul. Kalau kita katakan baik, hendaknya baik itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan dari Rasulullah, yang masyru', ya, yang dianggap baik oleh Rasulullah. Fa idza alimna annahu kadzibun ala Rasulillah, kalau sekarang kita sudah mengetahui bahwa hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab dan keutamaan puasa bulan Rajab merupakan suatu hadis-hadis yang dusta atas nama Rasulullah SAW, kharaja 'anil masyru'iyah, sudah tidak bisa dikatakan masyru', dianjurkan lagi. Wa innama kanat tu'azzimuhu Mudhar fil jahiliyah, bahkan itu Rajab
dihormati oleh orang-orang kabilah Mudar zaman jahiliyah, kama qalahu Umar ibn al-Khattab wa darabu aidir rajabiyyin alladhina yasumunahu. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu an habrul Quran yakrahu aidan siyamahu, dia membenci juga puasanya pada waktu bulan Rajab tersebut. Dengan demikian merupakan suatu kekeliruan yang fatal, merupakan suatu kekeliruan yang sangat-sangat tidak bisa dibenarkan, apalagi itu merupakan suatu kerjaan tokoh kalau membenarkan, menganjurkan, mengajak jamaah, bahkan memotivasi, bahkan berlagak tidak dengar nasihat para ulama. Bahkan kitab-kitab ulama yang ditulis di dalam rangka untuk memberikan satu pencerahan, pengarahan, dianggap kitab semua itu tidak ada. Coba Imam As-Suyuti lagi mengatakan, wa kana Ibnu Umar idza ra'an nas ma ya'uduna lirajab karihahu. Ibnu Umar ketika melihat orang-orang menghitung-hitung bulan Rajab, maka dia membencinya. Wa qala sumu minhu aftiru. Artinya puasa silahkan, bukan dalam rangka taksis untuk mengkhususkan bulan Rajab, tapi puasa kebetulan Senin Kemis atau puasa yang lainnya. Dengan demikian, kalau kita sekarang zikir bukan pengkhususan bulan Rajab, kalau kita baca Quran, qiyamul lail, bahkan puasa bukan karena pengkhususan bulan Rajab, maka itu boleh-boleh saja. Dengan demikian Imam At-Turtusi di dalam kitab Al-Hawadis wal Bidah mengatakan yukrahu siyamu Rajab, dibenci, tidak boleh puasa bulan Rajab ala ahadi thalathati wujuh, kalau tujuannya salah satu di antara tiga. Yang pertama, idza khassahul muslimuna bisawmi fi kulli amin, kalau kaum muslimin mengkhususkan puasa tersebut setiap tahun, artinya puasa yang saya lakukan ini ada kaitannya dengan bulan Rajab, karena bulan Rajab. Artinya di sini kalau enggak Rajab saya enggak mungkin puasa, dan saya ngejar ini karena fadilahnya ada di bulan Rajab itu. Nomor duanya, alasannya itu hasibal awam wa man la ma'rifata lahu bi syari'ah ma'adhuru siyami annahu fardun ka Ramadan. Nanti kalau ini dibiarkan, maka orang awam itu menganggap itu merupakan suatu hal yang fardu, yang wajib, katanya Imam As-Suyuti, sehingga dianggapnya seperti Ramadan. Dan kenyataan mereka sekarang ini lebih khusyuk, lebih khidmah, melakukan puasa bulan Rajab ini seperti khidmatnya dia di dalam melakukan puasa Ramadan. Walaupun tidak ada anggapan secara eksplisit bahwa ini wajib, tetapi khidmahnya, kekhusyuannya, keseriusannya, kesungguhannya, bahkan perhatiannya hampir sama perhatian mereka dengan bulan Ramadan. Ini jelas merupakan suatu kesalahan. Alasan yang kedua, imma annahu sunnatun thabitatun khassahur rasul bisawm, atau kalau orang tersebut puasa meyakini bahwa itu terdapat sunnah yang thabitah tetap yang dikhususkan oleh Rasulullah, puasa pada bulan itu seperti sunnah-sunnah rawatib yang lainnya, seperti puasa Asyura, seperti puasa Arafah. Kalau mereka meyakini seperti itu, maka ini juga tidak boleh. Kemudian yang ketiganya, imma anna sawma fi makhsusun bi fadli thawabin ala sa'iri syur, atau si orang yang puasa tersebut meyakini bahwa puasa tersebut ada fadilah secara khusus, ada pahala secara khusus, bahkan mendapatkan pahala sekian dibanding puasa di bulan lain. Nah, kalau ada keyakinan seperti ini juga, maka puasa tersebut dibenci, bahkan termasuk perkara-perkara bid'ah. Jarin majra saumi Asyura, dianggapnya seperti puasa Asyura, baik dari sisi fadilahnya, keutamaannya, penekanannya, pahala, fayakun min babil fadail, dan itu merupakan suatu bab fadail, la min babis sunan wal faraid, walau kana min babil fadail. Kalau seandainya puasa bulan Rajab itu merupakan suatu bagian fadail, alias memiliki keutamaan secara khusus, baik dari sisi keutamaan janji dunia atau pahala janji di akhirat nanti,
la bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti itu akan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Katanya Imam At-Turtusi di dalam kitab Al-Hawadis wal Bidah. Au fa'alahu, minimal Rasulullah melakukan itu, walau marratan fil umri, walaupun hanya sekali di dalam seumurnya. Kama fa'ala fi saumi Asyura, seperti yang dilakukan di dalam puasa Asyura. Walamma lam yaf'al, ketika Rasulullah tidak pernah melakukan dan tidak pernah menjelaskan, batala kaunuhu makhsusan bil fadilah, maka anggapan itu ada keutamaannya secara khusus batal anggapan tersebut, tidak bisa dibenarkan maknanya. Wala huwa fardun wala sunnatun bittifaqin, bahkan itu bukan fardu, bukan juga suatu sunnah yang maknanya nafilah menurut kesepakatan para ulama. Falam yabqa litakhsisi walam yabqa litakhsisi bisyami wajhun, dan tidak ada satu pembenaran ya, maksudnya wajah di sini tidak ada alasan sama sekali untuk mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa tertentu dan diyakini ada fadilah tertentu. Fakuriha siyamu, bahkan dimakruhkan puasa pada saat itu, waddamau alai, dan melanggengkan puasa itu terus menerus setiap tahun, hadaran min an yaltahiqa bil faraid wa sunan ar-ratibah indal awam, takut khawatir itu akan menjadi suatu hal yang harus, yang lazim, atau minimal sunnah yang harus dirutinkan di kalangan orang awam. Dan Masya Allah, di sini kita tegaskan ya, yang lebih ajaib lagi, banyak orang yang melakukan puasa ini. Bahkan di antara mereka sudah melakukannya seperti Ramadan. Bahkan lebih ajaib lagi, kita telah diuji oleh beberapa orang yang mengaku dia seorang kiai ajengan, tokoh agama. Ternyata memotivasi bukan hanya sekedar dia diam, bukan hanya sekedar meremehkan dalam mengingkarinya, bahkan mendorong, mengajak orang-orang awam, mengajak orang-orang yang sekarang ini paham agamanya lemah, diajak, dimotivasi, disebarkan lewat internet, disebarkan lewat selebaran anjuran untuk puasa. Dengan demikian, para pendengar sekalian, ikhwah yang dirahmati oleh Allah, qulil haq walau kana murrah. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, amarani Rasulullah SAW an aqul al-haq walau kana murrah. Aku diperintahkan Rasulullah SAW untuk mengatakan yang benar walaupun pahit. Dan Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, Abu Ali Ad-Daqqaq, seorang tabi'in, mengatakan, as-sakitu 'anil haq syaitanun akhras, orang yang mendiamkan kebenaran seperti setan bisu. Dengan demikian tidak ada alasan karena pertimbangan politik, karena pertimbangan fikul waqi, karena pertimbangan perasaan gak enak, atau pertimbangan dianggapnya kurang cerdas di dalam memahami kondisi dakwah, sehingga tidak berbicara, mendiamkan kemungkaran seperti ini bergulir setiap tahun. Dan dari waktu ke waktu orang awam yang Masya Allah keinginan untuk berbuat baik, keinginan ingin mengejar pahala, ternyata bukan mendapatkan pahala dan keutamaan. Yang didapatkan adalah suatu pertama kekeliruan, yang keduanya adalah mungkin penyesatan, dan yang ketiganya tidak kalah pentingnya adalah pembodohan. Padahal ulama-ulama ya sudah kita sampaikan semua. Bahkan rata-rata yang kita sampaikan di sini adalah Imam Asy-Syafi'i menegaskan seperti itu. Nah, di sini kita akan sampaikan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diyakini sahih oleh sebagian orang awam, atau mungkin sebagian tokoh ya, kiai kampungan lah kalau kita bisa bilang ya. Artinya kampungan itu cara berpikirnya tradisional, kurang cerdas, fanatis, dan kalau dijelaskan kebenaran itu suka mengolok-olok, dan bawaannya itu emosional dan tidak bisa diajak dialog. Yang ada pokoknya, yang ada adalah kesyetanan di dalam menghadapi segala permasalahan. Bahkan kalau tidak membalas dengan olok-olok, dengan pelecehan, bukan dengan suatu balasan ilmiah, bantahan yang ilmiah. Di antaranya yang pertama, hadis doa masuk bulan Rajab.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hadis ini merupakan suatu hadis yang dinyatakan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Fadailul Awqat, qala tafarrada bihi Zaidah an Zayyad wa huwa hadisun laisa bil qawi. Ini hadis tidak kuat. Bahkan Imam Abu Syamah di dalam kitab Al-Ba'is mengatakan wal hadisu dha'ifun dha'afahu Ibnu Hajar wal Baihaqi wal Haythami bi Majma'uz Zawaid. Dengan demikian hadis ini tidak bisa dipakai, dan pada akhirnya barang siapa yang masuk bulan Rajab maka tidak ada satu doa secara khusus dan tidak perlu mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kemudian selanjutnya tentang nama-nama bulan Rajab, ada satu hadis, inna Rajab syahrullah wa yud'al asam. Sesungguhnya Rajab adalah bulannya Allah yang dipanggil dengan nama Asam. Wa kana ahlul jahiliyati idza dakhala Rajab yu'attiluna aslihatahum. Orang-orang jahiliyah zaman dulu ketika masuk bulan Rajab maka mereka menghentikan pedang-pedangnya, maksudnya perang, wa yad'unaha, meletakkannya. Wa kana an-nasu ya'manuna wa ta'manis subulu. Manusia merasa aman dan jalan-jalan juga aman. Wala yakhafuna ba'dhum ba'dan hatta yanqadiya, satu dengan yang lainnya tidak merasa takut sampai bulan itu habis. Dikatakan juga di sini oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa hadza wa in kana ma'nahu sahihan, walaupun hadis ini secara makna sahih, fa innahu la yasihhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, namun tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang masalah keutamaan puasa bulan Rajab, ada hadis yang diusung oleh banyak ulama-ulama dari kalangan ahli bid'ah, maksudnya tokoh-tokoh ahli bid'ah, anna Rajaban syahrun adimun tudha'afu fihi al-hasanat. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan yang agung, yang dilipat gandakan kebaikan. Man shoma yauman minhu kana kasiyami sanatin. Barang siapa yang puasa satu hari sama dengan puasa satu tahun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, dan juga oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Fadailul Awqat, dan juga oleh Imam Al-Haythami di dalam Al-Majma' Majma'uz Zawaid. Bahkan beliau mengatakan hadis ini adalah matrukun karena di dalamnya ada Abdul Ghafur yang dikatakan oleh para ulama mereka adalah dia adalah suka berdusta di tengah manusia. Bahkan dikatakan oleh Syekh Masyhur di dalamnya juga, di dalam sanadnya ada Utsman bin Atha yang mungkarul hadis. Dia adalah seorang yang mungkar hadisnya. Saum awal yaumin min Rajab kafaratun, di dalam hadis yang lainnya marfu, saumu awal yaumin min Rajab kafaratu thalathi sinina. Ya, puasa sehari di awal Rajab menghapus dosa 3 tahun. Wathani, dan hari yang kedua kafaratu sanataini, bisa menembus 2 tahun. Wathalithu kafaratu sanatin, dan puasa hari yang ketiganya menghapus dosa 1 tahun. Thumma kulla yaumin syahrun, kemudian hari berikutnya per bulan. Sama juga hadis ini merupakan hadis yang mungkar, batil, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai pedoman. Ini juga yang sering bahkan disampaikan di masjid-masjid oleh beberapa pemandu, ustadz atau tokoh atau penceramah, ketika memberikan suatu motivasi kepada jamaah atau kepada kaum muslimin awam agar mereka semangat untuk puasa atau untuk melakukan berbagai amaliyah yang mereka anjurkan pada waktu bulan Rajab, menggunakan hadis ini. Inna fil jannati nahran, sesungguhnya di surga itu ada sungai, yuqalu lahu Rajabun, dikatakan sungai Rajab.
Ma'uhu asyaddu bayadan minal thalji, minal laban, maaf, airnya lebih putih ketimbang susu, wa ahla minal asal, dan lebih manis ketimbang madu. Man shoma yauman min Rajab, barang siapa yang puasa sehari saja dari bulan Rajab, saqahu Allahu min dzalikan nahr, Allah Subhanahu wa taala akan beri minum dari sungai tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam Majruhin, wa Ibnul Jauzi, dan dikeluarkan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Wahiyat. Dan juga beberapa ulama di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Tabyinul Ujam, dan Ibnul Jauzi mengatakan hadza la yasih, hadis ini tidak sahih, wa fihi majahil, banyak perawi-perawi yang majhul, la nadri manhum, kami tidak tahu mereka itu siapa. Bahkan Imam Al-Zahabi di dalam kitab Mizanul I'tidal mengatakan wal khabar batilun, khabar ini atau hadis ini adalah batil, sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Adapun Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan ma wajadtu lahu syahidan illa batil, setelah saya carikan syawahidnya tidak saya temukan kecuali batil semuanya. Ini pernyataan Imam Ibnu Hajar. Dan dalam suatu lafaz lain, man shoma awwala yaumin min Rajab, barang siapa yang puasa awal bulan Rajab, idru dzalika bisiyami sanatin, sama dengan puasa 1 tahun. Wa man shoma sab'ata ayyamin, barang siapa yang puasa 7 hari, ughliqa anhu sab'ata abwabin nar, ditutup 7 pintu neraka. Wa man shoma min Rajab asyrata ayyamin, barang siapa yang puasa 10 dari bulan Rajab, 10 hari bulan Rajab, nada munadin fis sama, ada panggilan datang dari langit, ansal tu'tahu, ya, minta dikasih pasti. Dan masih banyak hadis-hadis yang sepadan dengan ini. Di antaranya adalah saya ingin bacakan, Rajab syahrun azimun, puasa Rajab itu bulan yang sangat agung. Yudha'ifullahu fihi alhasanati, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan. Faman shoma yauman min Rajab, barang siapa puasa 1 hari dari bulan Rajab, faka'annama shoma sanatan, seperti puasa 1 tahun. Wa man shoma minhu sab'ata ayyamin, barang siapa yang puasa 7 hari, ghuliqat anhu sab'atu abwabi jahannam, ditutup 7 pintu surga neraka. Wa man shoma minhu 8 ayyamin, barang siapa yang bisa puasa 8 hari dari bulan Rajab, futihat lahu 8 abwabil jannah, dibukakan 8 pintu surga. Wa man shoma minhu asyrata ayyamin, barang siapa yang bisa puasa 10 hari dari bulan Rajab, lam yas'ilillaha syai'an illa a'tahu iya, tidaklah dia minta kepada Allah melainkan dia akan beri. Wa man shoma minhu 15 ayyauman, barang siapa yang puasa 15 hari, nada munadin minas sama, maka datanglah panggilan dari langit, qad ghafarallahu laka ma madha, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kamu yang lalu. Fasta'nifil amala, mulailah beramal sekarang. Wa man zada zadahullah, barang siapa yang nambah puasa, ditambah lagi kebaikannya, fadilahnya, pahalanya. Wa fi Rajab hamalallahu Nuhan fis safinah, di bulan Rajab itu juga Allah Subhanahu wa taala ngangkut Nabi Nuh dan umatnya di perahu. Fasama Rajab, kemudian Nabi Nuh alaihissalam puasa bulan Rajab. Wa amara man ma'ahu ayyasumu, dan memerintahkan orang-orang yang bersama beliau yang ada di kapal, fajarat bihimus safinatu 6 ashhurin, dan kapal itu berlayar selama 6 bulan. Akhiru dzalika yaumu Asyura, berakhir hari Asyura, uhbita 'alal Judi, diturunkan di daerah Judi. Fasama Nuhun wa ma'ahu qaumuhu, Nabi Nuh dan bersama kaum puasa, wal wahshu, sampai juga binatang buas, syukran lillahi azza wa jal, sebagai bentuk syukur kepada Allah. Wa fi yaumi Asyura falaqallahu, wa fi yaumi Asyura, pada bulan Asyura, maksudnya hari Asyura itu, falaqallahu al-bahra li Bani Israel, Allah membelah
lautan lewat tongkatnya Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel. Wa fi yaumi Asyura taballahu ala Adam, dan bulan Asyura itu Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Wa ala ahli al-Madinati Yunus, dan Allah menerima taubatnya penduduk kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Wa fihi wulida Ibrahim, dan hari itu yaitu pada waktu hari Asyura lahirlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Rawal Baihaqi wa qala munkar. Imam Al-Baihaqi menegaskan bahwa hadis ini munkar. Dengan demikian, hadis-hadis fadilah tentang puasa Rajab itu tidak ada sama sekali yang sahih. Bahkan sebaliknya, larangan-larangan itulah yang banyak. Yang baik itu dari sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abdullah ibnu Abbas. Bahkan di sana ada suatu riwayat dari Ibnu Majah, ya, annahu alaihi salatu wassalam naha an siyami Rajab. Walaupun hadis ini bermasalah, intinya kita tidak pakai pedoman hadis ini, namun pernyataan dari para sahabat, tabi'in dan imam-imam sunnah menegaskan seperti yang telah saya sampaikan tadi tentang keutamaan istighfar. Di sana ada hadis Rasulullah SAW yang disebarkan oleh banyak orang untuk memotivasi umat kalangan awam, kaum muslimin awam, memperbanyak istighfar bulan Rajab. Biasanya menggunakan hadis ini, aksiru minal istighfar fi syahri Rajab, perbanyaklah kalian membaca istighfar di bulan Rajab. Fa inna lillahi fi kulli sa'atin fihi utaqa'a minan nar, karena sesungguhnya bagi Allah setiap saat pada waktu bulan Rajab, utaqa'a minan nar, ada orang-orang yang dibebaskan, dimerdekakan dari neraka Jahannam. Dan hadis ini jelas isnaduhu matrukun, sanadnya matruk, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tabyinul Ujab, wa isnadu dha'ifun jiddan, karena di sana ada Dawud ibnu Atha. Bahkan qala al-Bukhari wa ghairuhu matrukun, Imam Bukhari dan yang lainnya menegaskan bahwa hadis ini adalah matrukun. Oleh karena itu Imam Al-Zahabi, Imam Ibnu Jauzi, wa Ibnu Hajar dan semua jamaah ahlul hadis mendhaifkan hadis tersebut. Adapun bacaannya yang biasa motivasi orang untuk membaca istighfar, astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'idz dzunubi wal atham. Ini atau Astaghfirullahal azim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Taubat 'abdin zalimin li nafsihi, la yamliku li nafsihi mautan wala hayatan wala nusyura. Ini dianjurkan 7 kali dibaca. Man qala fi syahri Rajab wa Sya'ban, ya. Barang siapa yang mengucapkan ini pada waktu bulan Rajab sama Sya'ban, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi taubata 'abdin zalimin li nafsihi la yamliku li nafsihi mautan wala hayatan wala nusyura. 7 kali. Auhallahu ta'ala ilal malakainil muwakkalaini bihi, Allah berikan wahyu kepada 2 malaikat yang diserai ngurusin ini. An harriqa sahifata dunubihi, wahai malaikat, sobek itu catatan amal buruk dosa-dosa mereka itu. Udah, jangan diurusin, jangan dianggap dosa-dosa dia, sobek semuanya. Masya Allah. Itu. Jadi mau dosa sekarang togel disobek, sekarang minuman keras disobek, zina disobek, korupsi disobek, nipu disobek, udah selesai semua. A'udzubillah. Inilah yang diantara dampak negatif hadis lemah atau hadis palsu, adalah membikin orang semangat berbuat maksiat karena meremehkan dosa-dosa lewat fadilah-fadilah yang menggiurkan, fadilah-fadilah yang membius mereka sampai ekstase spiritual, ya. Ini merupakan suatu hal yang na'udzubillah, ya, mengerikan. Oleh karena itu, pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah,
sekali ini mungkin kita akhiri dengan satu hadis yang juga sering beredar di tengah masyarakat. Rajab syahrullah, Rajab itu bulan Allah. Wa Sya'ban syahri, Sya'ban itu bulanku. Wa Ramadan syahru ummati, Ramadan adalah syahr ummati. Maka hadis ini adalah batil, ya. Sebagaimana yang telah ditegaskan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Dailami di dalam Al-Firdaus, Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Mawdu'at, wa Abdul Aziz Al-Kannani fi Fadli Rajab, wal hadisu mawdu'un, hadis ini adalah mawdu' sebagaimana telah ditegaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Tabyinul Ujab dan juga oleh Imam Ibnul Jauzi. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tentang masalah kaitannya dengan ini, ya ayuhan nas qad adallukum syahrun adim, Rajab syahrullah al-asam. Wahai manusia, telah datang kepada kalian Ramadan, syahr yang agung, Rajab syahrullahil asam, bulan Rajab, bulan Allah yang tuli, tudha'af fihil hasanat, dilipat gandakan kebaikan, wa tustajabu fihi da'awat, dikabulkan doa, wa yufarraju fihi anil kurban, akan dilepas berbagai macam kesulitan. Hadis ini juga mungkar, ya, mungkar tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahkan mungkar sekali. Adapun salatul raghaib di Jumat pertama di bulan Rajab ini juga dikatakan oleh para ulama, di antaranya adalah Imam Abu Syamah di dalam kitab Al-Ba'its, dan juga Imam As-Suyuti dan banyak ulama-ulama yang menegaskan bahwa ini adalah salat bid'atun munkaratun, yang tidak bisa dibenarkan sama sekali. Karena ini juga bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, la takhussu lailatul jum'ah biqiyamin wa la takhussu yaumal jum'ah bisiyamin. Ini yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Adapun tentang masalah mengkhususkan umrah pada bulan Rajab juga tidak ada satu riwayat. Adapun Ibnu Umar yang mengklaim bahwa Rasulullah SAW pernah umrah pada waktu bulan Rajab, maka itu dibantah oleh Aisyah. Rasulullah SAW tidak pernah puasa bulan umrah bulan Rajab, dan Abdullah Ibnu Umar diam. Tentang masalah salat Lailatul Mi'raj, ini juga hadis-hadis tentang masalah puasa Lailatul Mi'raj ini tidak ada. Ya, adapun di dalam kitab Jami'il Kabir, ya, fi Rajab Lailatun kudiba lil amil fi hasanatu mi'a sanah. Di dalam bulan Rajab itu ada malam. Siapa yang beramal kebaikan di malam itu dilipat gandakan 100 tahun pahalanya. Masya Allah, udah. Padahal umurnya aja nggak ada 80. Wadzalika li thalathi baqina min Rajab, dan itu ada di hari terakhir bulan Rajab, yaitu tanggal 27, 28, 29 malamnya. Wa man shalla fi 12 raka'atan, barang siapa yang bisa sholat di malam itu 12 rakaat, yaqra'u fi kulli rak'atin Fatihatul Kitab, membaca setiap rakaat Fatihatul Kitab, wa suratan minal Qur'an, surat dari Al-Qur'an, yatashahhadu fi kulli rak'atin, tasyahud setiap 2 rakaat, wa yusallimu fi akhirihinna, dan membaca salam, maksudnya keluar, wa yaqulu ba'da salati, setelah selesai salat mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali, dan astaghfirullah 100 kali, dan membaca salawat 100 kali. Kemudian wa yad'u li nafsi ma syaa min amri dunya wa akhiratuh, kemudian berdoa sesuka hatinya untuk kepentingan dunia akhiratnya. Wa yusbihu shaiman, besok paginya puasa. Fa innallaha yastajibu du'aahu kullahu, Allah akan mengabulkan doa semuanya, illa ayyad'uwa fi ma'siyatin, kecuali doa untuk maksiat. Jelas hadis ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi dari Abban dari Anas dengan sanad dhaifun jidda, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Inilah para pendengar sekalian
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah yang terkait dengan seputar masalah Rajab, baik fadilah bulannya, fadilah puasanya, dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan ini merupakan satu pencerahan, dan mudah-mudahan ini merupakan satu masukan. Bahkan bukan hanya masukan, yang saya sampaikan ini hanya sekedar menukil ucapan para ulama, pernyataan para ulama. Dan saya banyak nukil dari kalangan Syafi'i, yaitu Syafi'iyah, agar kita yang sekarang mengklaim bahwa pengikut madhab Syafi'i sadar dan mencoba untuk berfikir berkali-kali, merenung agar keagamaan kita sah di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar agama kita merupakan agama atau ibadah kita ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang begitu sangat gamblang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ahmad Zainal Abidin berkenaan dengan ritual ibadah yang terdapat di dalam bulan Rajab ini. Kemudian kami akan buka sesi tanya jawab, namun sebelumnya kita akan rehat sejenak. Anda bisa ikuti beberapa jeda berikut ini. Al-Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul. Ala siratin mustaqim. Yang berada di atas jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kembali bersama Anda dalam kesempatan kajian kita dengan narasumber Al-Ustaz Abu Ahmad Zainal Abidin hafizahullah ta'ala. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami dalam kajian khusus membahas seputar permasalahan ritual ibadah yang begitu banyak dan begitu sangat dirutinkan oleh kaum muslimin khususnya di negeri ini tiap tahun di bulan Rajab, dan kita telah menyimak bersama berkenaan dengan hukum-hukum dari ibadah-ibadah tersebut yang diambil langsung dari kitab mazhab Imam Syafi'i. Dan selanjutnya kami akan buka tanya jawab untuk memperluas pembahasan. Bagi Anda yang bertanya silakan di 0218236543. Dan sudah ada satu penelpon dengan Bapak Egi di Ciputat. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saat begini, banyaknya perayaan keagamaan yang di Indonesia yang termasuk bid'ah, Ustaz. Salah satunya Islam Mi'raj yang sebentar lagi mungkin tanggal 10 Juli, Ustaz. Ini mengapa MUI pusat maupun daerah cenderung tidak melakukan apa-apa dalam hal ini, padahal kan harusnya mereka amal ma'ruf nahi munkar, Ustaz. Dan apa yang telah dilakukan para ulama salaf seperti Ustaz atau Ustaz Hakim, Ustaz Yazid, apakah kita tidak memiliki ulama-ulama salaf itu tidak ada yang menempati MUI, sehingga terkesan MUI beberapa perayaan bidah seperti dibiarkan saja gitu, Ustaz. Ya, itu aja pertanyaan saya. Ya. Baik, jazakallah khair atas pertanyaan. Jazakumullah khairan. Ya, permasalahannya tidak sesimpel itu. Tentang masalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar juga tidak lazim harus melalui MUI. Tetapi juga tidak tertutup kemungkinan untuk memberikan masukan. Dan kita juga harus sadar benar bahwa Majelis Ulama Indonesia adalah wadah kumpulan dari tokoh-tokoh berbagai macam kalangan yang tidak bisa dengan mudah menyatakan seperti yang telah dinyatakan oleh para ulama yang telah saya sampaikan tadi.
Terganjalnya masalahnya adalah masalah kaitannya dengan dampak, mereka kalau katakan efek. Padahal telah ditegaskan oleh Syekh Masyhur, hendaknya seorang da'i thalabul ilmi tidak menjadikan pertimbangan politik, fikul waqi, atau kekhawatiran lain yang sifatnya di lapangan itu menjadikan sebagai dasar untuk menghentikan amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Dan kita insyaallah mudah-mudahan ya Allah memberikan kekuatan kepada kita semua ad-du'at ilallah ta'ala yang telah berusaha semaksimal mungkin selalu menyesuaikan ucapan Allah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Usaha-usaha ini bisa menembus hati-hati mereka yang sedang kering ingin mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan kalimat-kalimat yang keluar dari pernyataan-pernyataan para ulama ini bisa mengetuk hati para pendengar yang saat ini atau mungkin di kesempatan lain yang menjelaskan tentang dakwah sahihah, dakwah sunnah, dakwah yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian baiki terhadap pertanyaannya dan jawaban dari Ustaz. Satu pertanyaan kita ambil dari pesan singkat yang menarik berkaitan dengan pembahasan ini, Ustaz. Ya. Dijelaskan tentang berkaitan dengan hukum-hukum masalah ritual ibadah dan hadis-hadis yang termaktub di dalam bulan ini diambil dari kitab kalangan Imam Syafi'i tersebut. Padahal orang-orang atau pendekar-pendekar yang berada di depan dalam kalangan yang membolehkan bahkan mewajibkan mungkin sebagiannya adalah dari kalangan mereka juga. Apakah yang menyebabkan kesimpang siuran pemahaman ini? Apakah mereka tidak mengetahui atau ada unsur-unsur lain yang mencegah mereka menerima hak kebenaran? Jazakallahu khair. Ya, kalau kita insyaallah kita sebutkan faktor utama sebetulnya adalah 10 penghalang. Nanti di dalam kitab saya Aqidah Anak Soleh, di antara penghalang utama orang menerima kebenaran akidah Islam adalah kebodohan yang jelas. Terus kemudian yang keduanya adalah al-kibr, sombong. Karena kesombongan itu dari mulai sejak iblis sampai kapanpun menjadi penghalang utama orang menerima kebenaran. Kemudian yang keduanya adalah jelas al-hasad. Hasadnya orang Yahudi membuat tidak mau menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Kemudian ittiba'ul hawa dan yang lainnya termasuk mengikuti ucapan tokoh. Nah ini saya jelaskan secara rinci alasan-alasan dalil dari kitab sunnah dan juga pernyataan para ulama tentang 10 perkara penghalang kebenaran tersebut. Itu aja permasalahannya. Ya contoh aja. Masalah gengsi. Kalau saya terima ini pendapat, ini berarti saya membatalkan pernyataan saya sendiri dong. Yang selama ini saya yakini benar. Wah, akhirnya kan gengsi. Oh, saya dulu itu berubah dari NO seperti ini, ya no gengsi ini kok ya. Cuman titik-titik ya. Tapi kita berusaha untuk menghilangkan karena al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Kebenaran itu paling berhak untuk diikuti. Makanya sering kita buat prinsip, ikutilah orang karena dia benar, jangan mengikuti kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Itu prinsip. Nah, mudah-mudahan harapan demi harapan ini ya saya bisa mengetuk saudara-saudara lama saya untuk ya minimal baca kitab lah gitu loh. Ya saya dulu berprinsip bahwa kitab-kitab orang-orang Nahdi ini tuh bagus. Ya kalau dibaca. Cuma kan NU itu dibagi menjadi 2, NU kitab sama NU organisasi. Ya kalau yang jarang baca kitab yaitu bawaannya mentelang, mendenggel, susah untuk diajak dialog, diajak untuk berubah
Padahal faktor perubahan itu dari dalam kan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat dan begitu sangat banyak, sebagian sudah dijawab alhamdulillah dalam kajian pembahasan tadi. Ada satu pertanyaan, manakala kita dapatkan semua amalan-amalan ibadah yang dianggap utama tidak benar, sah datangnya dari Rasulullah, maka apakah ada amalan yang utama di bulan ini ataukah sama saja seperti bulan-bulan yang lainnya? Jazakallahu khair. Perlu ditegaskan bahwa amalan apapun di bulan Rajab ini sama dengan bulan yang lain, hanya satu saja yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Dan itu semenjak langit dan bumi diciptakan, di antara 12 itu ada 4 yang hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Dan ini ditegaskan oleh para ulama. Secara umum dikatakan bulan haram, baik Dzulqa'dah, Dzulhijjah maupun Rajab, seperti Qatadah, al-amalu salih a'zamu ajran fil ashhuril hurum. Wad-dhulmu fihinna a'zam minadh-dhulmi fi ma siwah. Artinya, kalau baik memang berlipat ganda, itu bukan hanya pada waktu bulan Rajab saja, semua ashurul hurum, dan itu dipandang dari ashurul hurum, dan tidak bisa kita nilai dengan puluhan, belasan, sekian tahun, 100 tahun, dan yang macam-macam tadi. Itu yang kita permasalahkan. Secara umum, amal soleh, baik itu sekarang kaitannya dengan sholat, puasa, dzikir, apapun, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih. Tapi berapanya kita tidak tahu. Adapun ponten-ponten tadi itu sekian, apalagi pegangannya dengan hadis-hadis yang telah saya sebutkan, kedhaifannya dan kemaudhu'annya, jelas kita tidak bisa benarkan. Begitu juga kezaliman, kesia-siaan. Nah, nonton bola pada waktu Rajab ini juga dosanya lebih besar daripada pertandingan di luar bulan Rajab. Karena apa? Jelas katanya Ibnu Qayyim ada 10 sia-sia, dan di antara 10 itu yang paling berat sia-sianya adalah idha'atul waqti wa idha'atul qalbi, menyanyiakan waktu dan menyanyiakan hati. Dan itu semua ngumpul di sepak bola. Waktu kita tersia-siakan, kemudian hati kita karena sibuk nonton, mana yang menang, mana yang ini, bahkan hati kita keruh. Bukan meningkatkan keimanan, ketakwaan, atau ketakut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam hati kita perasaan dongkol, kesel, ya, jengkel, bahkan satu dengan yang lainnya saling kasak kusuk karena jagonya mungkin enggak pas atau mengecewakan. Bahkan subhanallah, ada di antara kaum muslimin seumur-umur disuruh bangun jam 3 malam enggak bisa, tapi dibangunin sepak bola bisa melek. Makan Masya Allah, disiapin kopi 1 gelas, belum lagi mungkin penghilang ngantuk, ditambah lagi 1 bungkus rokok, ya Masya Allah. Udah, kalau bisa jangan sampai kedip, khawatir pas kedip bola masuk rugi itu, seumur hidup belum tentu bisa nemu kan gitu. Nauzubillah. Wallahu a'lam. Kita angkat satu pertanyaan kembali dari pesan singkat dari pendengar kita di Karawang, Bapak Haji Zainal Muttaqin. Apa hukumnya mempercayai ilmu hadis? Ilmu hadis objektif ataukah subjektif? Perlu diketahui bahwa ilmu hadis atau ulama hadis ini, ilmu itu tidak ada sesuatu yang subjektif. Tapi karena apa? Aslinya al-ilm itu objektif. Karena ilmu itu sumber dari kebenaran, dan kebenaran itu tidak memihak. Bahkan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga
menegaskan kepada Abu Dzar tadi. Bahkan beliau mengatakan akhirnya, amarani Rasulullah SAW an aqul al-haq walau kana murra. Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk menyatakannya hak walaupun pahit. Dan dasar-dasar itu telah diletakkan oleh Rasulullah SAW oleh Allah. Di antaranya adalah in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan suatu pressure ke sana, kan? Rubba muballighin au amin samiin, ya. Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Farubba muballighin au amin samiin, farubba hamil fikin ila man huwa afqa. Ini dasar-dasar sudah diletakkan oleh Rasulullah tentang ilmu hadis, ilmu jarh wa ta'dil. Cuma secara rinci secara prakteknya ya zaman Rasul belum ada. Bahkan dikatakan oleh Muhammad ibnu Sirin, kami dulu tidak pernah menanyakan sanad. Setelah muncul kebid'ah dan ahli bid'ah, maka kita katakan sammulana rijalakum, sebutkan rijal-rijal perawi kamu. Kalau kita temukan dari kalangan ahli sunnah, qabilna, kita terima. Wa in wajadna min ahli bid'ah radadna. Kalau seandainya kita temukan dari ahli bid'ah, maka kita tolak. Itu mulai penerapannya. Itu dengan demikian ilmu hadis merupakan suatu ilmu yang agung, ilmu yang mulia, ilmu yang telah diletakkan dasar-dasarnya oleh Allah dan Rasulnya dan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian Bapak Zainal di Kerawang, mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian kita berikan kesempatan kembali untuk satu orang penelpon, ada Ibu Widi di Serang. Silahkan Ibu. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya, itu doa yang di bulan Rajab itu ada doanya yang mustajab apa doanya apa gitu Pak Ustaz? Sudah? Enggak ada, ini di luar tema, ada satu pertanyaan lagi, boleh enggak? Baik, silakan. Silakan Bu. Ya. Ini perokok dan menjualnya apa dan anak-anak termasuk memakan dan memakai dari yang haram gitu ya? Iya. Itu saja Bu. Suami anak kan jualan ini. Jualan rokok. Kelontongan, ya. Tapi enggak ngerokok. Sembako. Ngerokok enggak suaminya? Kadang-kadang gitu Pak. Iya, tetapi menjual rokok juga ya. Sudah cukup ya. Terus enggak, dan apa akan merusak, bahkan tidak diterimanya segala amal dan ibadah. Iya. Iya. Iya, baik. Cukup. Iya, gitu aja Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang masalah doa secara khusus di bulan Rajab ini tidak ada. Doa aja atau doa saja. Pokoknya gini, lakukan amaliyah yang sudah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti pada waktu bulan lain, seperti puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15, sedekah, infak, atau amalan-amalan lain, qiyamul lail. Tapi tolong semuanya jangan sampai ada takhsis. Pokoknya jangan sampai ada keyakinan salah satu di antara tiga tadi yang disebutkan oleh Imam At-Turtusi di dalam kitab Al-Hawadis. Ya, itu aja. Nah, soal masalah rokok ini, waduh ini betapa sedihnya seorang istri hidup serumah dengan suami perokok. Mulutnya seperti asbak rokok, ketika dicium seperti ditampar asbak rokok. Memang Indonesia ini menjadi surga nirwana buat kaum perokok dan siksa kubur hidup-hidup buat orang yang tidak merokok. Bahkan kita temukan di berbagai tempat mall ya, tempat keramaian orang dengan bebasnya merokok. Bahkan sedang antrian beli obat di apotek pun di apotek merokok, kabarnya dokternya pun merokok. Bapak kusir yang sedang mengendarai andong di Jogja pun merokok, kabarnya kudanya pun minta diajari ngerokok. Memang suatu hal yang lucu, semua orang itu kalau mau masukkan balang ke mulut menjauh dari WC, kecuali perokok malah cari WC. Maka saya sampaikan di sini, mudah-mudahan suami ibu di samping ibu dan mendengarkan dengan seksama, walaupun rada senyum dikit-dikit.
bahwa tolong sejak hari ini hentikan siwak Fir'aun atau siwak yang sangat tidak layak untuk masuk ke mulut kita. Coba bayangkan, cari hewan manapun kasih rokok, kalau ada yang mau, anak acungi jempol. Bahkan saya dulu memelihara sapi 7, dan sapi itu sampai bisa memberangkatkan haji orang tua. Ya, saya 7-7-nya tidak pernah minta saya rokok. Lah kadang-kadang Masya Allah manusia baru membantui kita sedikit saja, Pak minta uang rokok. Mana ada uang rokok nih, kertas sama logam tuh ambil, makan. Kan gitu. Dengan demikian pendengar yang dirahmati oleh Allah, hentikanlah. Coba bayangkan, produksi rokok di Indonesia itu satu hari miliaran. Ya mungkin sampai 7 miliar. Coba berapa triliun uang dibakar, uang dibuang. Sementara kita kesulitan berdakwah karena dana, membangun masjid karena dana, membangun pesantren karena dana. Bahkan banyak anak putus sekolah karena dana. Yang lebih lucu lagi, ada sebagian orang tua bayar sekolah anaknya ngadat, bayar TPA masjid ngadat. Bahkan kalau sekarang disuruh ajak ini itu, kata alasannya nggak punya duit. Tapi untuk soal rokok, Masya Allah, tidak pernah tidak kenal duit dan tidak pernah ngadat, lancar. Dan subhanallah, yang lebih ajaib lagi, orang kadang-kadang Masya Allah bisa kehilangan istri, tapi belum tentu bisa kehilangan ini rokok. Yang lebih ajaib lagi Masya Allah, coba bayangkan, asap depannya api, belakangnya nikotin. Kan mendingan asap knalpot. Udah gratis, itu mungkin bahayanya agak ringan. Itu. Dengan demikian, saya anjurkan kepada, ya kalau memang nggak bisa berhenti, ada tempat rehabilitasi, sangat bagus sekali untuk menghentikan rokok. Nggak pakai insya Allah, pasti berhenti. Kuburan. Nah itu. Dan nanti insya ini semua bakal berhenti di sana. Kalau nggak mendengarkan nasihat ini, ya masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di sisi Allah. Dan baik yang mengkonsumsi dan yang menjual, maka kedua-duanya mendapatkan hukuman dan sanksi sama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita masih berikan kesempatan untuk 2 orang penelpon. Kami berikan kesempatan bagi para pendengar Roja yang ingin bertanya. Dan sebelumnya kami angkat kembali satu pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz, mohon disebutkan beberapa rujukan dari pembahasan kitab ini sehingga kita bisa mengambil langsung dari kitab tersebut. Jazakallahu khair. Iya. Tadi sudah saya sebutkan, bisa ke kitab Tabyinul Ujab karangan Al-Hafidh, dan juga Safrus Sa'adah karangan Al-Fairuz Abadi, dan Abu Syamah di dalam kitab Al-Ba'ith ala Inkaril Hawadis wal Bid'ah, dan juga Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida' karangan Imam As-Suyuti, dan Al-Hawadis wal Bid'ah karangan Imam At-Turtusi, dan Ibnu Waddah Al-Bid'ah wan Nahyu anha. Ini menjelaskan semua tentang masalah ini yang telah saya sampaikan tadi. Dan di sana juga ada kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qari, tapi ana sarankan untuk membaca bersama tahqiqnya Syekh Mashhur yang judulnya Al-Adab fi Syahri Rajab, dan juga di dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Ibnu Rajab. Dan insyaallah kitab-kitab ini sudah cukup untuk menjadi rujukan kita. Adapun tentang masalah kaitannya dengan Isra' Mi'rajnya Rasulullah bulan Rabiul Awal bukan Rajab, itu bisa kita lihat di dalam kitab Tabyinul Ujab, dan juga di dalam kitab kitab Imam An-Nawawi Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, di dalam Kitabul Iman bab Isra'nya Rasulullah SAW, beliau menurunkan riwayat itu di dalam syarahnya itu. Ya, insyaallah bisa kita lihat di situ semua biidznillah. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita angkat kembali ada Abu Fauzan di Kelapa Gading, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau nanya Pak Ustaz, ini istri saya tuh di Bogor, dimintai dana satu kepalanya 50.000 untuk rajaban Pak Ustaz. Gimana caranya gimana Pak ya menyampaikan? Baik, itu saja Bapak. Iya Pak. Iya, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, kalau kita berbicara masalah cara, ya cara yang paling hikmah adalah
di dalam firman Allah, khudhil af, maafkan dia. Wa'mur bil urfi, perintahlah, jelaskan itu. Wa'arid anil jahilin, sudah berpaling dari orang-orang bodoh. Artinya kita jelaskan kenapa kita tidak memberinya, kenapa kita tidak memberi sumbangan tersebut. Insya Allah dengan yang kedua nanti untuk masalah-masalah yang lainnya kita beri kalau itu mubah. Seperti mungkin ada urunan sunatan masal, oke. Masalah untuk semprot minyak, semprot nyamuk, oke, kita tidak ada masalah. Jadi kita bukan pelit, kita bukan tidak mau bersosialisasi, kita bukan tidak mau bersama mereka, apalagi mengurung diri, tidak. Tetapi kita punya prinsip itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dan kita angkat satu penelpon terakhir mungkin saja dari Imu Siti di Jakarta, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Afwan, agak panjang sedikit Ustaz ya, karena penting sekali. Di bulan Rajab ini saya menghindari hal-hal yang orang lain gitu ya. Misalnya yang terjadi pada anak gini Ustaz. Beberapa tahun yang lalu suaminya Ana sudah tiada sekarang. Pernah terjadi bisnis wartel. Kemudian terjadilah penipuan, di bawahnya lari uang 100 juta. Terus? Bukan uang suami Ana gitu. Dan sekarang beliau sudah tidak ada. Dan semasa hidup beliau berjanji dalam bisnis itu akan menyanggupi hanya 40 juta. Nah, jadi sekarang ini apa yang harus kami lakukan? Apakah terus orang itu tidak pernah datang menagih gitu? Orang itu yang punya uang itu pernah datang menagih. Terus di bulan yang baik ini kita terus Ustaz, jazakallahu khairan. Iya. Intinya begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dainu dainan, utang itu ada dua macam. Wa man mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu, wa man mata wa huwa la yanwi qada'ahu fa dzaka tu'khad min hasanatihi. Utang itu ada dua macam. Siapa yang mati punya niat membayar utang sebelum meninggal dunia, tapi sampai meninggal tidak sanggup kebayar, maka aku akan menjadi penjaminnya. Tapi barang siapa yang meninggal dunia punya utang, sebelum meninggal tidak pernah punya niat untuk membayar utang, itulah nanti yang akan diambil dari kebaikannya. Maksudnya kebaikan dia nanti diberikan orang yang punya uang di bawah tersebut tidak dibayar, trader. Dan Rasulullah SAW mengatakan, matrul ghaniyyi dzulmun, menunda-nundanya orang yang sekarang ini bisa membayar tapi nggak mau bayar, itu zalim. Mudah-mudahan Allah mudahkan ibu ahli warisnya untuk menyelesaikan utang itu. Adapun ketidakhadiran sahibnya atau yang punya duit itu juga bukan alasan untuk kita tidak membayar kalau mampu. Bahkan kita telepon, kita beritahu bahwa sampai sekarang Pak, saya mohon maaf, saya belum bisa membayarnya. Itu lebih baik. Karena itu adab muslim yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rahimallahu mra'an samhan idza qada wa idza iqtada. Semoga Allah merahmati seorang yang samhan, sangat toleran, bagus, beradab, sopan ketika meminjam, mengembalikan pinjaman. Wa idza ba'a wa idza ishtara, ketika menjual, ketika membeli. Intinya dalam muamalah ini hendaknya kita gunakan adab Islam. Bahkan kita gunakan etika Islam, amanah terutama. Terus kita wafa, setia, kita penuhi apa yang telah kita janjikan. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya anjurkan kepada ibu untuk terus minta kepada Allah saat sujud pada waktu salat wajib, saat pada waktu salat sunnah, terutama tahajud, untuk minta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membayar utang. Dan anak anjurkan ibu untuk membaca doa,
Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar dimudahkan bayar utang dan kita diberikan kecukupan. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil adim. Rabbana wa rabba kulla syai'in falikal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injili wal furqan. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatihi. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' Allahumma qdi 'anna ad-dayn wa aghnina minal faqri. Ya Allah, bayarlah utang-utang saya dan cukupkan aku dari kemiskinan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bisa dimaklumi, dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mungkin di antara pendengar ada yang tersinggung, saya juga mohon dibukakan pintu maaf. Dan tidak ada satu target kecuali wama taufiki illa billah. Taufik itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. In uridu illa al-islah mastata'tu, dan keinginan saya untuk islah sebatas kemampuan kita. Islah itu memperbaiki, membenahi sebatas kemampuan yang saya miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati Allah, dan perpisahan kita perpisahan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.